丐帮帮主以来，江湖上道你是信顿的好生兴旺，有数度这件事情以后，永远不再提起了。阿哥写给汪帮主的信中阿魏传于乔帮主，我看看是真是假。汪帮主已然逝世，唐丹，你要杀要剐，是三思而行，可不能乱了。哼，挑起胡汉之者。Xiao Feng membaca surat wasiat dari gurunya. Di situ tertulis jika tiada orang lain selain Xiao Feng di sekte pengemis yang mampu mengemban tugas menjadi ketua sekte. Meski Xiao Feng belum tahu asal-usul dari dirinya, Xiao Feng yang mengetahui kebenaran itu, ia tak bisa berbuat banyak. Tapi tetua Zhu di sini mengatakan, jika Xiao Feng telah membantu keluarga Mu Rongfu, yang mana wakil ketua Ma dibunuh oleh Mu Rongfu, tapi Xiao Feng malah melindunginya. Ketua Huan juga mendesak Xiao Feng untuk lengser dari jabatannya karena ia berasal dari negeri hitam. Istri dari ketua Ma juga ingin mendapat keadilan tentang kematian suaminya. Ia ingin pembunuh wakil ketua sekte pengemis segera ditemukan. Nona Zhu berargumentasi seharusnya tiada orang lain yang tahu tentang isi surat itu kecuali wakil ketua Ma dan juga tetua Zhu, karena hanya mereka yang membukanya, sehingga tak mungkin jika ketua Huan melihat surat itu. Istri wakil ketua Ma juga memberikan kipas yang diberikan oleh gurunya kepada Xiao Feng. Hal itu mengingatkannya pada kejadian saat gurunya berpesan untuk menjaga semua anggota sekte pengemis. Tapi di sini Xiao Feng tak ingin terjadi perpecahan, sehingga Xiao Feng memilih untuk mengundurkan dirinya menjadi ketua pengemis. Kemudian Xiao Feng pun menaruh tongkat pemukul anjing tersebut. Jika nanti ada orang yang bersedia memegang posisi ini, maka serahkanlah tongkat ini. Namun, ketua Bai di sini tetap mendukungnya dan tak ingin ada orang yang menggantikan Xiao Feng sebagai ketua mereka. Karena Xiao Feng telah berjasa begitu besar kepada sekte pengemis. Di sini juga banyak anggota yang mendukungnya. Tapi ketua Huan terus memojokkannya. Ia tak ingin ketua sekte pengemis diambil oleh orang keturunan hitam. Xiao Feng tetap pada keputusannya, yaitu mengundurkan diri menjadi ketua sekte pengemis guna menghindari perpecahan internal. Akhirnya Xiao Feng pun pergi dari tempat itu. Saat Xiao Feng pergi, para pendekar yang lain juga turut mengundurkan diri. Begitu juga dengan Biksu Yiguan. Tapi tak lama setelah itu datang utusan dari Jenderal Negeri Xia, yang mana mereka datang dengan pasukan yang begitu banyak karena Xiao Feng telah melanggar janji untuk bertarung dengan jenderal mereka. Anggota 4 penjahat juga tiba di sana. Kemudian Tuan Zhu yang melihat Zhu ketiga, ia memintanya untuk memberi hormat kepadanya karena ia adalah gurunya. Zhu ketiga pun memberi hormat kepada Tuan Zhu. Penjahat keempat pun bertarung dengan salah satu tetua sekte pengemis. Di sini terjadi pertarungan sengit antara mereka. Saat dalam pertarungan, Nona Wang memberikan analisa kepada anggota tetua sekte pengemis dan juga memberitahu kelemahannya berada di kakinya, sehingga penjahat keempat berhasil mengalahkan tetua sekte pengemis. Kemudian salah satu tetua melawan penjahat keempat dan ia berhasil mengalahkannya dengan jurus pedang yang ia gunakan, sehingga penjahat keempat pun terluka. Kemudian sang jenderal memerintahkan bawahannya untuk menaklukkan sekte pengemis. Dengan cara licik, mereka menggunakan racun pelumpuh tubuh, sehingga mereka semua yang menghirup racun itu jadi lemas tak berdaya. Beruntung Tuan Zuan berhasil menyelamatkan Nona Wang. Di tempat lain, Xiao Feng yang tengah putus asa, ia akhirnya menghabiskan minuman. Setelah itu, ia berjalan meninggalkan kedai tersebut. Meski hari tengah hujan, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Tuan Zhu dan Nona Wang
mereka berteduh untuk menghindari hujan tersebut. Lalu ia pun mencari rumah untuk beristirahat. Setibanya sana, ia bertemu dengan seorang wanita dan juga salah satu pria. Ia meminta izin untuk berganti pakaian yang basah. Akhirnya Nona Wang pun diberi pakaian wanita tersebut. Tak lama setelah itu, pasukan dari negeri Xia datang ke sana. 疯的！我不看你，我不看你，我不看你，我不看你！ Beruntung, dengan arahan dari Nona Wang, Tuan Zhu berhasil mengatasi pasukan itu dengan cara menotok akupuntur mereka. Tapi, saat pasukan yang di bawah ingin membakar rumah itu, Tuan Zhu segera turun dan mengalahkan para pasukan tersebut. Namun kali ini totokannya tak bereaksi karena pasukan itu memiliki baju zirah yang sangat tebal. Sehingga Tuan Zhu tak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pedang 6 nadi, yang mana jurus itu mampu menembus rompi dari pasukan tersebut. Setelah mengalahkan para pasukan itu, Tuan Zhu mengira jika tiada pasukan yang lain. Tapi ada salah satu pasukan yang menendang sebuah pedang. Beruntung ia mampu menghindarinya. Pasukan kali ini mampu menggunakan kungfu dengan sangat baik. Namun Tuan Zhu tak ingin melawannya. Meski begitu, prajurit itu tak segan untuk menyerang Tuan Zhu, sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit antara mereka berdua. Ia melihat Nona Wang yang ada di atas. Setelah itu, Tuan Zhu yang terpojok akhirnya datang untuk menemui Nona Wang, sementara pasukan tersebut mendengarkan percakapan mereka dari bawah. Nona Wang meminta Tuan Zhu untuk membantunya mengenakan pakaian. Setelah itu, mereka terlibat percakapan satu sama lain. Kemudian pasukan yang ada di bawah memberikan syarat untuk melepaskan mereka. Dengan cara Tuan Zhu harus berlutut dan memberi hormat kepadanya. Tentu saja Tuan Zhu tak ingin menurutinya, sehingga ia pun turun ke bawah untuk melawan pasukan itu. Sebelum itu, ia berpesan agar prajurit ini mengantarkan Nona Wang ke tempat ia berasal. Namun pasukan tersebut malah mengatakan jika ia akan mendapat banyak emas jika menangkap Nona Wang. Tuan Zhu tak habis akal, ia meminta mengirim surat ke negeri Tali untuk mendapatkan emas yang lebih banyak. Nona Wang juga mengatakan jika ia sepupu Tuan Murongfu, sehingga jika ia melukainya maka Murongfu akan membuat kekacauan di negeri Xia. Nona Wang juga mengatakan kepada prajurit tersebut jika di dunia kungfu telah ada dua master kungfu yang sangat hebat, yaitu Qiao Feng dan Murongfu, sehingga ia tak akan bisa menjadi master kungfu nomor 1. 或许不能，可要胜过反掌，电器怎么有时灵验？ Nona Wang berpesan kepada Tuan Zhu untuk menghadapinya ia harus menggunakan jurus penghancur atau pedang 6 nadi, karena prajurit itu memiliki kungfu yang sangat baik. Dengan semangat yang diberikan oleh Nona Wang, akhirnya Tuan Zhu turun ke bawah untuk menghadapi prajurit tersebut. Dan terjadilah pertarungan sengit kembali antara mereka berdua. Di sini, Tuan Zhu berusaha mengeluarkan jurus 6 nadi. Tapi ia tak berhasil melukai prajurit itu. 你这个人武功脓包，倒是个多。你如此情深意重。 Kemudian Tuan Zhu memberi tantangan untuk membunuhnya dalam 10 jurus. Prajurit itu berusaha melukainya, tapi karena ia menguasai jurus langkah ringan, ia berhasil menghindarinya. Dengan tipuan akan menyerang Nona Wang, akhirnya Tuan Zhu berhasil dikalahkan prajurit tersebut. Tapi melihat ikatan cinta di antara mereka sangat kuat, akhirnya prajurit itu melepaskan Tuan Zhu dan juga memberikan obat penawar untuk menyembuhkan racun yang dialami oleh Nona Wang. Setelah meminum obat itu, Nona Wang pun pulih dari efek racun tersebut. Di tempat lain, Qiao Feng berhasil menyelamatkan Nona Azu dan Abi. Ia melumpuhkan pasukan negeri Xia. Setelah membebaskannya,
Ia pun memberi obat penawar untuk Nona Azu dan Abi. Kemudian ia bertanya tentang anggota sekte pengemis yang ditangkap oleh pasukan Xia. Nona Wang dan Tuan Zhu akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Sepanjang perjalanan mereka mengobrol satu sama lain. Nona Wang membahas tentang cita-cita dari Tuan Zhu. Apakah ia ingin menjadi seorang kaisar seperti Murongfu? Ia pun mengatakan keinginannya jika hanya ingin seperti ini di masa depan. 乔帮主，谢谢你出手相救。 Xiao Feng yang ingin menyelamatkan anggota sekte pengemis, ia sempat dihentikan oleh Nona Azu. Karena ia beranggapan jika sekte pengemis telah mengusir dirinya dan tak pantas untuk diselamatkan. Namun karena Xiao Feng telah berjanji kepada gurunya untuk menjaga semua saudaranya, ia tetap pergi untuk menyelamatkan anggota sekte pengemis. Dalam perjalanan, Azu dan Abi akhirnya bertemu dengan Nona Wang dan Tuan Zhu. Ia menceritakan jika diselamatkan oleh Xiao Feng. Nona Wang juga bercerita jika ia bisa selamat berkat pertolongan dari Tuan Zhu. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke kuil Shaolin guna menemui Murongfu. Kemudian muncul dua orang ke hadapan mereka dalam kondisi babak belur. Ia menceritakan jika semua sekte pengemis ditangkap di suatu tempat. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Jenderal Li, yang secara diam-diam bersembunyi di semak-semak. Di sini Azu Nona Wang merencanakan sesuatu, yang mana mereka ingin menyamar menjadi Xiao Feng dan Murongfu. Nona Wang meminta Tuan Zhu guna menyamar menjadi Murongfu. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya setuju dengan rencana mereka. Di sini Tuan Zhu sangat mirip dengan Murongfu. Bahkan ia tak bisa mengenali penyamaran Azu sebagai Xiao Feng. Ia dengan sengaja mendekati Nona Wang. Hal itu membuat Tuan Zhu sedikit cemburu. Setelah itu ia mengaku jika ia adalah Azu. Mereka berdua pun berangkat untuk menuju ke markas pasukan Xia. Di sana para anggota sekte pengemis berada dalam tahanan. Tubuh mereka lemas karena masih terkena efek racun yang diberikan oleh pasukan Xia. Akhirnya, Tuan Zhu dan Azu telah tiba di markas mereka. 跟慕容复一起来，这还不叫勾王主义薄云天？胆儿大欺下我们不管 Di 了。 sini Tuan Zhu dan Azu sedikit khawatir tentang penyamaran mereka. Kemudian mereka disuruh menunjukkan seni bela diri yang mereka kuasai. Zhu ketiga mendatangi Tuan Zhu yang menyamar menjadi Murongfu. Ia dengan mudah menebak jurus andalan dari Zhu ketiga. 要是他来的话呢，他的功夫你肯定不会。是谁？他又会什么？